Gimana? Kemarin sudah baca? Hmm? Ini bahasa Inggris. Ini yang aslinya, materi aslinya kita. Ya, kalau kemarin baru pembuka. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi perkuliahan kita, ya. Kita akan mencoba untuk mereview lagi, mengingat-ingat lagi materi yang kemarin. Ini bab pertama, counting in action, ya. Ya, ini adalah studi objektifnya dari 1 sampai 8. Ini sebagai standar kalian untuk mengukur kinerja kalian, seberapa kalian sudah menguasai materi, ya kan, dari apa yang nanti akan saya sampaikan, ya. Nanti ukurannya adalah ini, ya. Ketika kalian sudah bisa menjelaskan istilahnya ke-8 poin ini, berarti kalian sudah menguasai apa yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi tolak ukurnya adalah kalian studi objektif ini, ya, untuk mengukur. Jadi nanti bisa diukur sendiri, saya sudah bisa ke-8 poin ini atau tidak, ya. Nah, nanti silahkan dipelajari, ya, studi objektifnya. Kita langsung masuk, ya, seperti yang masuk materi kita. Kemarin kita sudah sedikit membahas, ya, terkait dengan akuntansi, ya. Jadi akuntansi ini, tujuan dari akuntansi ini adalah diantaranya untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan economic event atau peristiwa ekonomi suatu organisasi, ya, suatu organisasi atau suatu entitas untuk kepentingan para pengguna, ya, untuk kepentingan para pengguna akuntansi. Ini adalah proses akuntansi. Ada 3 aktivitas, ya. Yang pertama adalah aktivitas identifikasi, aktivitas pencatatan, dan aktivitas mengkomunikasikan. Jadi ingat, ya, definisi akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan, ya kan, informasi keuangan suatu organisasi atau suatu entitas, ya kan, kepada para pengguna laporan keuangan. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Proses mengidentifikasi kegiatan atau peristiwa ekonomi dalam kurung transaksi. Kenapa di sini dikatakan economic event, peristiwa ekonomi? Karena tidak semua kegiatan ekonomi itu kaitannya dengan transaksi, ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya. Ada transaksi, ada peristiwa. Kalau transaksi itu sesuatu yang kegiatan yang memang kita sengaja melakukannya. Tapi kalau peristiwa ekonomi itu bisa jadi itu perbuatan yang tidak disengaja, ya. Nah, kalau transaksi kita beli aset, ya, perusahaan, itu namanya transaksi. Ada nilai ekonomi yang kita dapat, ada nilai ekonomi yang kita keluarkan, ya. Nah, setiap kegiatan, setiap peristiwa yang bernilai ekonomi itu nanti akan dicatat, ya. Ada yang sifatnya peristiwa, makanya peristiwa ada, ya. Pabrik kebakaran, ya, pabrik kebakaran itu peristiwa ekonomi, ya kan? Tidak kita sengaja, tetapi ada nilai ekonomi, ya kan, yang berdampak kepada perusahaan, ya. Sehingga peristiwa itu harus dicatatkan. Ada transaksi, ya. Ada transaksi yang bernilai ekonomi, ada juga transaksi yang tidak bernilai ekonomi, ya. Misalkan transaksi yang tidak bernilai ekonomi, kita menerima surat penawaran dari perusahaan lain, ya, baru sekedar penawaran. Oh, ditawarkan ini, saya menawarkan mebel untuk fasilitas kantor, ya kan? Nah, itu. Tapi sifatnya baru penawaran, belum ada aset perusahaan yang dikeluarkan, ya, atau belum ada aset yang diterima oleh perusahaan, sehingga transaksi itu dikatakan
transaksi yang tidak bernilai ekonomi, sehingga tidak perlu dicatat. Nah, ketika peristiwa itu bernilai ekonomi, maka proses selanjutnya adalah kita melakukan pencatatan. Aktivitas pencatatan itu sendiri meliputi aktivitas mencatat, mengklasifikasikan, dan men-summarize atau merangkum. Ya. Oh, ini ada transaksi ekonomi, maka kita catat. Ya. Kita catat dalam jurnal umum, jurnal entry. Ya. Kita catat ya, secara kronologikal. Nah, setelah dicatat, ya, transaksinya apa, rekening apa, ya kan, kemudian diklasifikasikan. Oh, ini transaksi yang terkait dengan kas, ya kan, dalam suatu buku besar atau general ledger namanya. Ya. Bahasa Inggrisnya general ledger, buku besar. Diklasifikasikan, ini kas, ini piutang, ini persediaan, ya, dan lain-lainnya. Diklasifikasikan. Kemudian disummarize. Nanti ada neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian. Itu adalah proses untuk mensummarize, untuk merangkum. Ya kan? Hasil rangkumannya nanti adalah laporan keuangan. Ada laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya. Itu hasil summarize-nya adalah dalam bentuk laporan keuangan. Ketika laporan keuangan ini jadi, ya, maka proses selanjutnya adalah dikomunikasikan, disampaikan informasi itu. Ya, kepada siapa? Kepada para penggunanya. Siapa para penggunanya? Ada investor, ada kreditor, ada supplier yang menyediakan bahan baku untuk perusahaan, ya kan? Ada serikat buruh, ya kan? Ada bagian manajemen sendiri, ya kan? Ada manajemen keuangan, ada manajemen HRD-nya, ya kan? Nah, itu. Untuk apa dikomunikasikan? Untuk dianalisis dan diinterpretasikan oleh para pengguna laporan keuangan. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, itu, ya. Jadi definisi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, ya kan, suatu peristiwa ekonomi, kemudian mencatatnya, mengkomunikasikannya, ya, mengkomunikasikan informasi akuntansi itu kepada para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini adalah para penggunanya. Ya, ada pihak internal, ada pihak eksternal. Tapi dalam konteks akuntansi keuangan, ya, laporan keuangan itu tujuan utamanya adalah untuk disediakan pihak eksternal. Ya, nanti untuk manajemen ada akuntansinya sendiri. Ya, meskipun akuntansi isinya laporan keuangan ini juga nanti akan bermanfaat bagi pihak manajemen. Tapi biasanya kalau manajemen kan datanya spesifik, ya. Makanya nanti ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan. Nah, kalau kita konteksnya akuntansi keuangan, maka data atau laporan keuangan itu fokus utamanya adalah untuk pihak eksternal, ya. Ada pihak taking authorities, ya, pihak pajak berkepentingan, ya, untuk menghitung pajak perusahaan tersebut. Serikat buruh untuk menentu hak-haknya, gaji, ya kan, insentif, tunjangan, dan lain sebagainya. Ada juga customer, pelanggan, kemudian kreditor, misalkan bank di sini, ya kan, yang memberikan pinjaman, bank dan pihak lainnya. Ada regulator agensi, ya kan, penyedia aturan-aturan, investor utamanya yang memiliki modal di perusahaan tersebut. Pihak internalnya ada human resource management, marketing, finance, dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Ini adalah para pengguna laporan keuangan. Can we afford to give our employee pay rise? Bisakah kita menaikkan gaji karyawan? Nah, ini berarti kepentingan bagi
Siapa? Human research. Ya. HRD yang mengelola para karyawan. Ya. Dia berkepentingan ya terhadap laporan keuangan untuk apa? Untuk mempertimbangkan apakah pegawai ini sudah layak belum dinaikkan gajinya. Ya. Atau misalkan pengen menambah karyawan, itu juga harus mempertimbangkan laporan keuangan, kondisi keuangan perusahaan. Ya. Kemudian, did company earn a satisfactory income? Apakah perusahaan menghasilkan income yang memuaskan? Siapa berarti? Investor. Ya. Investor sudah menanamkan modal, ya. Dia pengen mengetahui kinerja perusahaan seperti apa. Ya, kemampuan menghasil labanya seperti apa. Ya. Kemampuan membayar dividennya seperti apa. Ya, itu investor. Should any product lines be eliminated? Apakah beberapa produk yang dimiliki oleh perusahaan itu harus dihapuskan? Harus istilahnya sudah tidak perlu diproduksi lagi. Ya. Ini berarti bagian apa? Manajemen, manufaktur khususnya. Ya, manajemen ya. Manajemen secara. Jadi apakah produk itu, oh ini produknya sudah peminatnya sudah sangat kurang, ya, sudah tidak menguntungkan lagi, ya. Itu kan butuh laporan keuangan. Atau misalkan perusahaan pengen membuat produk baru, ya, itu juga harus melihat laporan keuangan. Is cash sufficient to pay dividend to shareholder? Apakah cash cukup untuk membayar dividen untuk stakeholder? Berarti kaitannya kepada finance. Ya. Apakah ketersediaan kas mencukupi untuk membayar kepada pemegang sahamnya? Ya kan? Atau apakah cash yang dimiliki perusahaan mencukupi untuk membayar hutang kepada supplier? Ya. Hutang kepada kreditor. Itu bagian finance. Dia berkepentingan, ya kan, istilahnya mengetahui informasi keuangan, mengetahui laporan keuangan untuk pengambilan kebijakan tersebut. What price for our product will maximize net income? Pada harga berapa produk kita itu akan menghasilkan pendapatan yang maksimal? Penentuan harga. Bagian marketing. Ya. Bagian marketing berkepentingan. Kira-kira seberapa harga yang layak untuk produk kita supaya perusahaan mendapatkan income yang maksimal. Ya. Makanya pihak marketing itu membutuhkan laporan keuangan. Will the company be able to pay its debt? Bisakah perusahaan dapat membayar hutang-hutangnya? Berarti kreditor, orang yang ngasih pinjaman kepada perusahaan. Ya. Bisa nggak nih perusahaan bayar hutangnya? Ya. Pihak kreditor kan berkepentingan, ya. Bukan hanya kreditor, ya kan? Supplier, ya kan? Supplier juga kan istilahnya kadang perusahaan membeli bahan baku secara tidak tunai, ya kan? Secara hutang, secara tempo umumnya, ya kan? Maka supplier juga berkepentingan ini. Bisa enggak ini hutangnya dilunasi, ya kan? Atau misalkan bank, ini perusahaan mau mengajukan pinjaman lagi, ya kan? Ini layak nggak dikasih pinjaman? Ya? Untuk mempertimbangkan layak atau tidak perusahaan dikasih dikasih pinjaman, tentu kreditor membutuhkan laporan keuangan. Ya? Nah, kebutuhan para pengguna ini
semuanya harus tercakup dalam informasi keuangan. Ya, makanya standar akuntansi harus memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang dibutuhkan para penggunanya. Ethic in financial reporting. Standard conduct by which one action are judged as right or wrong, honest, dishonest, fair or not fair are ethic. Jadi standar etika, suatu etika yang harus dipegang oleh seorang akuntan. Dalam bidang akuntan itu harus memiliki etika, ya kan? Apakah itu perbuatan benar atau salah, jujur tidak jujur, adil tidak adil, ya kan? Karena kita ini bertugas, akuntan ini bertugas untuk menyajikan laporan keuangan, ya kan? Kalau tidak menjaga nilai-nilai etik ini, ya kan, maka akan merugikan para pengguna laporan keuangan, ya kan? Seorang akuntansi dia bertanggung jawab untuk menyediakan data perusahaan itu secara di lingkup perusahaannya, ya. Di lingkup negara nanti, ya kan, yang menyediakan yang negara mendapatkan data-data, ya kan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, diantaranya adalah dari data yang dibuat oleh akuntan, ya kan. Makanya akuntan ini, ya kan, sangat memiliki pengaruh, ya kan? Sehingga etika ini perlu dipertahankan. Ya, beberapa kasus pernah terjadi, ya kan? Skandal-skandal, ada Enron di US, Parmalat, Stayam Computer Service dan lain sebagainya, ya kan? Skandal-skandal ya ini manipulasi akuntansi, terjadinya fraud di sana, ya kan? Yang memanipulasi data-data atau informasi-informasi akuntansi yang kemudian menyebabkan perusahaan-perusahaan itu mengalami masalah, ya kan? Masalah, bahkan ada yang menyebabkan sampai krisis di negara tersebut, ada juga yang menyebabkan krisis internasional di dunia, ya kan? Nah, itulah, ya kan, bahayanya kalau misalkan akuntan tidak memiliki etik dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, sehingga ini sangat penting sekali. Ya. Kita lanjut saja. Ethics are standard of conduct by which one action are judged. Mana ini? Yang betul. Option ya. Nah, ini standar akuntansi. Ya. Standar akuntansi yang kita ampu. Ya. Ada yang pertama International Accounting Standard Board. Ya, ini badan akuntansinya. Badan akuntansi yang menerbitkan standar akuntansi yang namanya International Financial Reporting Standard atau IFRS. Ya, IFRS ini diterbitkan oleh IASB yang sekarang kita menganut ini. Ya. Sedangkan ini Financial Accounting Standard Board atau FASB, dia menerbitkan standar yang namanya Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Ya, GAAP ini diterbitkan oleh FASB. Dulu kita menganut ini. Ya, dulu kita menganut ini, tapi sekarang kita menganut IFRS. Kalau di GAAP itu kita dalam hal pengukuran kita menggunakan historical cost. Kalau IFRS ini menggunakan nilai wajar, fair value. Ya. Kemudian kalau GAAP dia menggunakan cash basis. Kalau IFRS dia menggunakan accrual. Ya, nanti kita akan bahas apa itu historical, apa itu fair value, apa itu cash basis, apa itu accrual. Di antara pembedanya
di situ, ya.